Piccolo mendengus dengan dingin, "Oh, kalau begitu, bahkan kalian jual rumah ini saja tidak akan mampu bayar biaya pengobatanku. Begini saja, jangan bilang aku jahat. Aku beri solusi kepada kalian, nikahi Rahel ke Bain Magona. Kalau begitu, aku tidak hanya akan melunaskan biaya pengobatan kalian, bahkan aku juga akan mengeluarkan uang untuk mengobati penyakit Draven. Penyakit Draven agak susah diobati, tapi asal mau keluarkan uang, pasti bisa sembuh." Para tetangga melihat ke Rahel, kemudian melihat ke Apollo. Ekspresinya mereka tampak sangat mengasihani Rahel. Gadis yang begitu cantik menikah dengan pria jelek seperti Piccolo, sama saja seperti setangkai bunga yang segar ditusuk ke atas kotoran sapi. Hanya saja, Piccolo adalah kepala di desa ini, para tetangga tidak berani menyinggungnya. Jadi mereka hanya bisa mulai membujuk si tua ong mereka. Si tua ong, Rahel menikah dengan Piccolo, bisa dibilang kalian yang dapat keuntungan. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik, meskipun penampilan Bain Magona tidak sangat luar biasa, tapi kemampuan dia sangat bagus. Baru-baru ini dia bekerja sama dengan sebuah proyek besar, dengarnya bisa dapat banyak uang. Anak gadismu agak kasihan dikit, tapi bisa buat kalian sekeluarga tidak kelaparan. Kalian yang untung, benar. Tujuan kita melahirkan anak gadis itu demi mencari keuntungan." Kedua pasangan tua menundukkan kepala, diam-diam menyeka air mata. Kalau benaran bertingkah sesuai kata-kata tetangga, bukannya sama saja seperti menjual anak gadis. Mereka mana mungkin tega melakukan hal yang tidak manusiawi seperti ini. Tapi kalau tidak setuju, kehidupan anak ketiga dan Draven akan menjadi hancur total. Bagaimana ini? Kedua pasangan tua sudah cemas sampai mau menggila. Rahel melirik ke Reka Valkyrie, mendekatkan dirinya dan berkata, "Baik, aku setuju dengan kamu, tapi kalian harus janji sebuah hal kepadaku." Piccolo segera berkata dengan gembira, "Rahel, kamu bilang saja. Jangankan satu hal, 100 hal pun akan kulakukan untukmu, Rahel." Aku tahu grup Y berencana untuk mengembangkan proyek kawasan wisata di dekat desa kita. Sementara kamu ada kerja sama dengan mereka untuk sebagian proyek itu, benar? Piccolo segera mengangguk, "Benar, aku bertanggung jawab dalam bagian proyek pembangunan jalan. Begitu proyek ini selesai, aku bisa dapat untung 400 juta, wow." Kata-kata, untung 400 juta, membuat para tetangga tercengang di tempat. Konsep uang berjumlah 400 juta itu seperti apa? Para warga desa kerja keras untuk seumur hidup tanpa makan dan minum pun tidak akan bisa menabung uang sebanyak itu. Sementara Piccolo bisa mendapatkan jumlah uang itu hanya dengan satu proyek. Benar-benar sangat luar biasa. Rahel, aku mau kamu carikan pekerjaan yang lancar dan bisa berlangsung lama untuk anak ketiga. Selain itu, kalian juga harus bayar biaya pengobatan penyakit adikku." "Tidak masalah." Piccolo segera menyetujui hal ini. "Anak ketiga ikut aku kerja bagian perbaiki jalan dulu. Sebelumnya dia kerja di lokasi konstruksi, jadi tidak perlu ada masa percobaan. Aku langsung beri dia gaji pekerja khusus. Setelah jalan selesai diperbaiki, aku baru atur dia kerja sebagai petugas keamanan di daerah wisata. Kalau dia bisa bekerja dengan baik, dia boleh menjadi kepala satpam dan tidak perlu khawatir masalah makan minum lagi untuk sepanjang hidup." "Untuk penyakit adikmu, aku akan usaha sebisa mungkin cari dokter mengobatinya." Rahel mengangguk. "Baik." Rahel sudah berusaha menahan diri, tapi air matanya tetap tidak bisa menahan diri dan terus mengalir. Si tua Ong dan Ibu Ong juga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sementara Reka Valkyrie merasa sangat tersentuh. Seorang kakak yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya mau mengorbankan kebahagiaan seumur hidup demi dia. "Bagus, pantas menjadi kakakku." Reka Valkyrie mengambil kertas tisu dan menyeka air mata Rahel dengan lembut. "Kak Rahel, hanya dengan kata-katamu tadi, aku akan menganggap kamu sebagai kakak kandung selamanya. Kak Rahel, jangan nangis. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan kamu menikah dengannya." Rahel menghela nafas panjang. "Anak ketiga, kakak tahu kamu tidak tega denganku. Tapi sekarang, kakak juga terpaksa oleh kehidupan.
Reka Valkyrie merapikan rambut di depan dahi Rahel dengan lembut. Kak, lihat mataku, aku beritahu kamu dengan sungguh-sungguh, pernikahan kakak aku tidak boleh sembarangan. Kalau kamu mau menikah, pernikahanmu harus dilaksanakan dengan mahar ratusan juta, harus membuat sensasi di seluruh hotline, harus semua orang mengucapkan selamat dan memberi berkah kepadamu. Kak Rahel menatap ke mata Reka Valkyrie, tiba-tiba agak salah fokus, anak ketiga sudah tumbuh dewasa, sudah tahu melindungi kakaknya. Hanya saja, apakah keberanian dia yang terus terang ini bisa mengubah kenyataan? Kekanakan, konyol. Piccolo berkata dengan tidak sabar, sana, minggir ke samping. Kamu tidak berhak berbicara di sini, Rahel, karena masalah pernikahan sudah pasti. Hari ini aku langsung memberi mahar saja, Kak Rahel mengangguk dengan kesulitan. Reka Valkyrie melirik ke Apollo, minggir sana, kamu tidak layak. Apollo marah, kamu yang minggir sana. Masalah pernikahan aku dan Rahel, kamu ikut sibuk apa? Sini, Rahel, duduk sini. Jangan bersampingan dengannya, sambil berkata, Apollo pun bermaksud menarik tangan Rahel. Reka Valkyrie segera mendorong tangan Apollo, kamu tidak ada telinga. Sialan. Apollo berkata dengan wajah menghijau, kenapa, kamu berani pukul tanganku? Jangan lupa kamu masih harus kerja denganku, kalau membuatku tidak senang, lebih baik aku beri pekerjaan itu kepada anjing, anjing pun tidak akan mau beri kepadamu. Reka Valkyrie tersenyum dengan dingin, haha, seluruh proyek itu milikku. Kamu suruh pemilik proyek kerja untukmu. Tidak merasa malu. Proyek pembangunan tempat wisata ini dimiliki oleh keluarga Valkyrie di Midgard. Tadi kepala pelayan barusan memohon Reka Valkyrie menerima proyek ini, tapi Reka Valkyrie menolaknya. Asal dia bersuara, kepala pelayan pasti akan memberi proyek ini kepada Reka Valkyrie tanpa komentar. Haha, para tetangga tertawa. Setelah berkeliaran di luar begitu lama, Reka Valkyrie tidak belajar apapun. Tapi dia lumayan hebat dalam omong kosong. Tadi bilang, mahar ratusan juta, pernikahan yang membuat sensasi di seluruh hotline, sekarang bilang dia adalah pemilik proyek lagi. Benar-benar sangat konyol. Tokoh terkaya di kota Midgard saja tidak berani berkata seperti itu. Melihat Apollo yang sudah marah sampai akan berkelahi dengan Reka Valkyrie pada kapanpun, Rahel pun memarahi Reka Valkyrie dengan cemas, anak ketiga, sudah. Apakah kamu boleh biarkan aku tenang sebentar? Si tua Ong juga berkata, anak ketiga, kembali ke kamar kakakmu sebentar. Aku tahu kamu sakit hati dengan kakakmu. Tapi bukan dengan cara seperti itu, kamu sendiri juga sudah lihat. Demi membuat kamu dapat kerja ini, kakakmu melakukan pengorbanan sebesar apa? Dia bahkan, aduh, sudahlah. Kembali ke kamar sana, kamu jangan ikut campur masalah ini lagi, Reka Valkyrie menarik nafas dengan dalam. Karena tidak ingin membuat ayah dan ibu angkat marah, Reka Valkyrie hanya bisa berdiri dan berjalan ke kamar Kak Rahel. Sekarang kata-kata apapun tidak berguna lagi. Hanya mengeluarkan kemampuan baru bisa berdiri dengan tegak. Berjalan sampai depan kamar Rahel, Reka Valkyrie tiba-tiba menoleh ke Rahel dan tersenyum kepadanya, Kak Rahel, apakah kamu ingin merasakan perasaan berada di atas puluh ribuan orang? Nanti aku akan mengaturnya untukmu. Haha. Para tetangga ketawa lagi, si tua Ong sekeluarga merasa sangat malu, sama sekali tidak bisa bersuara. Reka Valkyrie masuk ke kamar dan menelpon ke kepala pelayan. Setelah satu kali dering, telepon pun diangkat, kepala pelayan berkata dengan hati-hati, Tuan muda kecil, Anda mencari saya. Reka Valkyrie, proyek yang kamu mau beri kepadaku sebelumnya adalah proyek pengembangan tempat wisata di sekitar desa Madrun. Kepala pelayan segera mengangguk, benar, Tuan muda kecil. Saya mohon Tuan muda bisa mengasihani saya yang tua ini, menerima proyek ini. Bahkan kalau Anda masih mau lagi, seluruh keluarga Valkyrie di Midgard bisa diberikan kepada Anda, Tuan muda kecil. Keluarga Valkyrie sedang berada di kondisi sangat tidak stabil, hanya Anda yang bisa mengurus kerusuhan ini. Reka Valkyrie, aku tidak akan menerima proyek ini.
Tapi kakakku mungkin berminat, apa? Kepala pelayan menangis dengan gembira. Tuan muda kecil akhirnya mau menerima. Meskipun mau tuan muda kecil memaafkan keluarga Valkyrie pada sekarang juga sangat tidak realitas, tapi setidaknya sudah ada kemajuan. Kepala pelayan, tuan muda kecil, Anda tenang saja. Saya akan mengurusnya dengan segera. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, kepala pelayan. Selain itu, kakakku sudah mencapai usia menikah. Aku adalah adiknya, aku ingin menambahkan sedikit seserahan untuknya. Tanpa menunggu Reka Valkyrie selesai berkata, kepala pelayan sudah mengerti, tuan muda kecil tenang saja, saya akan mengurus semuanya. Kalau sampai hal ini saja saya tidak bisa mengurus dengan baik, saya akan menjumpai tuan muda kecil dengan kepalaku, Reka Valkyrie. Baik, setelah mengakhiri telepon, Reka Valkyrie meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Kak Rahel, waktu kecil kamu melindungi aku. Sekarang sudah saatnya aku melindungi kamu. Tatapan Reka Valkyrie jatuh pada bingkai foto yang terletak di atas meja. Foto yang dibingkai adalah foto Reka Valkyrie dan Draven berjongkok di atas sawah, sementara Kak Rahel mengelus kepala mereka berdua. Senyuman di sudut mulut Rahel tampak sangat menawan. Ini adalah satu-satunya foto Reka Valkyrie waktu kecil. Seharusnya juga satu-satunya foto Kak Rahel dengan Draven. Reka Valkyrie menyentuh sudut bibir Kak Rahel yang berada di foto. Kak Rahel, mulai sekarang aku mau kamu mempertahankan senyuman yang manis ini selamanya. Pada saat itu juga, Reka Valkyrie sadar di bagian sudut kiri atas foto terdapat sebuah lubang terbakar. Bahkan satu-satu foto yang kami miliki juga tidak sempurna lagi. Reka Valkyrie menghela nafas panjang. Sementara kondisi di aula, para tetangga masih sedang menertawakan Reka Valkyrie.